Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi komunikasi Wi-Fi. Perkenalkan, nama saya Suwarti dan teman saya Ahmad Gunawan. Apa itu Wi-Fi? Wi-Fi secara umum yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk saling bertukar data dengan memakai gelombang radio secara nirkabel serta memanfaatkan beragam peralatan elektronik. Beberapa peralatan elektronik yang dimaksud antara lain komputer, tablet, smartphone, atau juga bisa video game konsol untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer, termasuk internet lewat Wi-Fi. Wi-Fi menurut para ahli Ono W. Purbo, Wi-Fi merupakan standar yang kerap kali dimanfaatkan sebagai alat bantu komunikasi pada jaringan tanpa kabel, yang mana alat tersebut mendasari dari spek IEEE. Pada umumnya jaringan tanpa menggunakan ini dimanfaatkan ataupun di-sharing dengan cara bersama-sama pada sebuah ruangan maupun komunikasi tertentu. Kedua, Priambodo, Wi-Fi adalah suatu standar jaringan tanpa menggunakan kabel atau juga dikenal sebagai wireless networking yang berfungsi sebagai penyempurna berbagai komponen di dalam jaringan internet supaya dapat terkoneksi dan terhubung dengan internet dengan lebih praktis dan mudah. Sejarah Wi-Fi. Tahun 1997 dibentuk suatu jaringan wireless diberi nama 802.11 oleh Institusi Electric and Electronic Engineer. 1999 kemunculan wireless B yang memiliki kecepatan transfer hingga 1 Mbps, tetapi masih mempunyai kelemahan, yakni di mana frekuensi operasi yang ada pada angka 2,4 GHz yang dimana juga banyak dipakai oleh frekuensi peralatan rumah tangga layaknya oven, microwave, sehingga sinyalnya mudah terganggu. 2003 kemunculan wireless G dengan kecepatan transfer data maksimal hingga 54 Mbps masih dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. 2009 kemunculan wireless N yang telah didukung kecepatan transfer data sampai 300 Mbps, 2 antena atau 450 Mbps, 3 antena pada jaringan memiliki jangkauan akses yang lebih luas daripada sinyal wireless G. 2014 kemunculan wireless AC yang mempunyai kecepatan 500 Mbps atau 1 GB per sekon yang beroperasi pada frekuensi 5 GHz. Manfaat Wi-Fi untuk berbagai file dan folder. Dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi, maka perangkat terhubung bisa dengan mudah untuk bertukar data serta file secara aman. Agar terhubung dengan internet dengan memakai Wi-Fi, kalian dapat berbagai akses internet secara mudah serta praktis sehingga dapat terkoneksi internet. Setiap user atau pengguna cukup menyalakan perangkat Wi-Fi yang sudah tersedia di dalam perangkat. 3. Mentransfer video atau foto dari kamera digital dengan memakai jaringan Wi-Fi. Selepas pengambilan video atau gambar, maka kalian bisa secara langsung mengirimkan aslinya di laptop selama terkoneksi dengan Wi-Fi. Fungsi Wi-Fi, media komunikasi wireless. Yang pertama adalah Wi-Fi berfungsi sebagai media alat komunikasi terbuka tanpa memakai kabel. Wi-Fi juga dapat diibaratkan menjadi pengganti jaringan kabel, di mana pada jaringan Wi-Fi telah biasanya didesain pada jaringan kantor atau tempat kerja agar lebih simpel serta praktis. Sebab setiap user sudah tidak perlu untuk memakai kabel sebagai media transmisinya. Kedua, menghubungkan perangkat dalam suatu jaringan. Berbeda halnya pada jaringan kabel LAN yang penggunanya terbatas. Pada Wi-Fi ini dapat dipakai pada banyak komputer tanpa menambahkan jumlah kabel. Dengan demikian, Wi-Fi akan memudahkan banyak user untuk sekaligus dapat terkoneksi suatu jaringan. Cara kerja Wi-Fi secara sederhana, Wi-Fi bekerja menggunakan gelombang radio. Kemudian berbagai data yang dikirimkan atau diminta oleh pengguna yang melesak di udara dengan memakai gelombang radio. Supaya bisa menerjemahkan data maupun dokumen yang dikirimkan lewat gelombang radio,
satu ini, maka suatu komputer harus mempunyai adaptor wireless sehingga dapat terkoneksi dengan Wi-Fi. Gelombang radio ini berujung sinyal yang kemudian dikirim ke router, fungsinya sebagai decoder atau penerjemah kode. Selepas berhasil diterjemahkan, data itu kemudian dikirim ke dalam jaringan internet dengan menggunakan koneksi internet. Kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan dapat menghemat biaya. Kedua, jaringan ini termasuk sangat awet serta tahan berbagai macam gangguan. Ketiga, mengurangi pemakaian kabel serta mengatasi yang mana kabel tidak bisa dipakai tempat maupun ruangan tertentu. Kekurangan, keamanan yang kurang baik sehingga dalam jaringan harus diamankan sebagai contoh dengan memakai password. Hal tersebut menghindari orang-orang tak mempunyai kepentingan dalam mengakses jaringan Wi-Fi itu sendiri. Kedua, menyalurkan sinyal yang tak merata sebab adanya batasan jarak. Ketiga, sinyal Wi-Fi cenderung terpengaruh pada koneksi cuaca serta iklim. Demikian hasil materi yang kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.